Terus, dapat ilmu tadi semua dari mana? Sebenarnya yang saya omongkan dari awal sampai akhir tadi ada di semua agama, di semua peradaban spiritual. Mungkin termasuk Jawa. Cuma biasanya ajaran-ajaran yang dalam itu dikemas dalam mitos-mitos, dikemas dalam cerita-cerita yang seolah-olah tidak masuk akal. Jadi itu kearifan nenek moyang zaman dulu. Jangan dikira mitos itu yang berkembang di masyarakat misalnya itu sekedar cerita sambil lalu mengantar tidur. Tapi di balik itu sebenarnya banyak rahasia yang harus kita ungkap. Dulu waktu Teosofi menyebarkan ajarannya di Indonesia awal itu banyak pakai media wayang. Mirip kayak para wali juga pakai media wayang. Itu kan cerita-cerita nih simbolis semua. Kalau orang tidak bisa menangkap simbol cuma dapat cerita wayangnya. Tapi kalau jiwanya siap nanti akan ketemu rahasianya, ketemu hikmahnya. Sama kayak minggu lalu kita cerita-cerita banyak tentang Nasruddin. Itu kan ya kalau nggak bisa menangkap hikmahnya dapat lucunya tidak masalah. Dapat lucu itu kan sudah lumayan terhibur. Tapi kalau akalmu nyampe, jiwamu siap, kamu akan ketemu rahasianya. Dulu Sunan Kalijogo pertimbangannya kan itu, masyarakat belum siap kalau tiba-tiba langsung disuruh sholat tahajud, puasa Senin Kemis bahasanya. Dimasukkan pelan-pelan, dikasih simbol-simbol dengan asumsi ini masyarakat kalau semakin meningkat, semakin cerdas, mereka akan siap dan bisa menangkap pesannya. Cuma kok yondilalah, katanya Blavatsky di awal tadi, masyarakat ternyata tidak dewasa-dewasa. Gegeran zaman dulu sama persis dengan gegeran hari ini. Dulu ada perang adat, perang padri, itu ya podo yang keras-keras kaku sama yang tradisi. Semoga sekarang tidak terulang lagi perang itu. Jadi kita tidak matang-matang, tidak dewasa-dewasa. Jangan-jangan sudah ada banyak isyarat, banyak simbol, kita tidak bisa baca. Kita yang ngerti mitos, cuma kita pakai guyonan aja. Nyai Roro Kidul, mungkin di balik itu ada banyak visi, banyak misi. Cuma kita mikirnya itu Nyai Roro Kidul nyalonnya di mana ya? Tiap hari pakai sanggul, pakai itu ya, mikirnya ngono. Jangan-jangan narasi-narasi itu ada rahasianya. Cuma kita nggak nyampe ke sana. Yang dilakukan oleh Blavatsky dan kawan-kawan itu kan mengungkap itu. Rahasia-rahasia dari ajaran-ajaran kuno. Oke. Maka ini puncak-puncaknya. Kalau di Blavatsky manusia itu punya 7 lapis jiwanya, dirinya. Mulai dari yang fisik sampai terdalam. Ini nanti detailnya kalian baca sendiri. Lapisan paling dalam yang tadi spiritual kita suruh menyentuh, itu pakai istilah-istilah Buddha sama Hindu. Itu Atma atau Atman. Jadi ini dimensi ilahiyah, dimensi ketuhanan. Agak keluar sedikit ada namanya Budi. Ini yang kalau di Jawa populer jadi nama orang, Budi. Ya, Budi ini mental, jiwa yang dicahayai oleh Atma. Namanya Budi. Jadi Budi itu pasti baik. Ya, karena dapat cahaya ketuhanan. Makanya orang bilang utang budi, itu berarti utang kebaikan, bukan utang yang jelek-jelek. Orang dipukuli kan, awas kamu nanti, aku utang budi padamu. Enggak, itu bukan utang budi. Jadi budi itu pasti baik. Kenapa? Budi itu dimensi rohani manusia yang dicahayai oleh aspek ketuhanan. Namanya Atma. Lebih keluar sedikit lagi ada namanya Manas. Manas ini akal, rasio, batin juga.
Nah, keluar sedikit lagi dari akal, agak ke anu lagi, ada hasrat, keinginan, nafsu, ambisi. Itu juga kualifikasi kita. Terus keluar sedikit lagi ada prana. Prana ini daya hidup. Ini kadang-kadang juga dipakai nama paranormal. Prana, sakti gitu. Ini daya hidup. Kalau bahasa Indonesia kan ini yang disebut rohnya. Yang membuat kita hidup. Baru setelah itu ada namanya lingga sarira. Ini jiwa astral, kayak cetak spiritual, cetak energi manusia. Tubuh astral. Kalau kalian mimpi, itu yang jalan-jalan yang beroperasi level jiwa astral ini. Aspek astralnya. Baru setelah itu yang paling lahir namanya tula sarira, tubuh fisik, jasad. Jadi jasad, tubuh astral, roh atau daya hidup, ke dalam lagi ada hasrat, keinginan, nafsu, ke dalam lagi ada intelek, pikiran, ke dalam lagi ada budi. Jadi jiwa yang sifatnya spiritual karena dapat cahaya dari yang paling dalam namanya Atman. Jadi, setiap titik itu punya hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Kalau ingin memahami manusia itu apa dan bagaimana, gali dirimu sampai ke dalam. Sejauh mana kamu sudah mengelola jasadmu, mengelola rohanimu, mengelola daya hidupmu, nafsumu, budimu. Apakah kamu sudah bisa nyambung sama Atman? Belajar sampai ke level paling dalam. Kalau sudah kenal, ayo menempuh perjalanan rumusnya yang di atas tadi. Karena sebelum kamu kenal dirimu, paham dan sadar konstruksi, konstitusi dirimu, kamu belum bisa melakukan perjalanan.